Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Haura dari Program Studi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Kali ini untuk memenuhi tugas praktek kewirausahaan, saya akan mempresentasikan tentang business plan. Pada kali ini saya akan membuat sebuah business plan yang berjudul Roti Bakar Es Krim. Yang menurut saya dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita untuk mengetahui dan mempelajari kiat-kiat berwirausaha hingga mencapai suatu kesuksesan. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka saat sekarang ini kita harus mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan. Karena pada masa kini banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Sebagai masyarakat kelas bawah, memilih makanan hanya berpedoman pada rasanya yang enak dan murah. Dua hal inilah yang menjadi prioritas utama mereka dalam membeli makanan. Mereka tidak begitu memikirkan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Untuk itulah saya bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa yang enak dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya, serta memiliki kandungan gizi yang cukup. Adapun makanan tersebut adalah usaha roti bakar es krim. Roti bakar es krim ini memiliki beraneka ragam rasa sehingga konsumen dapat memilih rasa yang sesuai dengan kesukaan mereka. Selain itu, roti bakar es krim ini juga dapat dinikmati oleh semua umur, jadi siapapun bisa untuk mengonsumsi roti bakar es krim ini, baik orang sudah tua maupun orang muda, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Roti bakar es krim ini dapat dinikmati dalam kondisi apapun, baik malam hari maupun pagi hari. Roti bakar es krim ini akan lebih enak apabila dijadikan cemilan ketika kita sedang berkumpul dengan teman atau saudara. Terlebih ketika ditemani dengan secangkir minuman dingin atau sejenisnya. Maka roti bakar es krim sangat cocok sebagai makanan cemilan. Nah, dengan alasan dan landasan tersebut, saya berniat untuk merintis sebuah usaha roti bakar es krim. Dan usaha tersebut saya beri nama yaitu Roti Bakar Es Krim, dengan harapan pelanggan akan tertarik untuk datang dan membeli roti bakar es krim ini dengan rasa penasaran akan kenikmatan roti bakar es krim. Tujuan usaha ini adalah yaitu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha, kemudian mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Produk roti bakar ini berbeda dengan roti-roti bakar yang lainnya. Saya mempunyai ide dan inovasi tersendiri dalam menciptakan menu roti bakar. Saya tidak hanya menjual roti bakar biasa pada umumnya, tetapi saya juga mempunyai menu spesial, yakni roti bakar buah dan roti bakar es krim. Dengan memiliki berbagai macam rasa tersebut, maka masyarakat dapat memilih rasa yang mereka inginkan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Produk yang diberikan tidak menggunakan campuran bahan kimia yang berbahaya seperti formalin, sianida, zat beracun, dan lain-lain, sehingga baik untuk dikonsumsi oleh konsumen dan tidak merusak kesehatan. Adapun rencana usaha yang akan dijalankan dalam usaha ini, yaitu rencana jangka pendek. Usaha bisnis roti bakar es krim yang saya rintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis bagi kalangan sesama mahasiswa maupun bagi umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan dan biaya kebutuhan sehari-hari kita. Kemudian rencana jangka menengah, usaha yang kami rintis ini pastinya akan dikembangkan demi mewujudkan impian bersama, yaitu ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Strategi pasar dan pemasaran menjadi kunci awal untuk keberlanjutan usaha ini ke depannya. Pelanggan ialah raja, maka dari itu kepuasan pelanggan menjadi yang utama bagi segalanya. Karena tanpa pelanggan belum tentu usaha ini akan bertahan lama. Saya juga melakukan produksi usaha ini baik dari mulut ke mulut, media online, dan media lainnya. Kemudian untuk rencana jangka panjangnya, setelah berhasil mendapatkan pelanggan, kami akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha ini. Tidak lupa
saya juga akan membangun jaringan dengan membantu kafe maupun franchise agar usaha yang kami jalankan dapat berkembang lebih besar dalam bidang usaha kuliner di Indonesia. Target penjualan produk ini, usaha ini berlokasi di tempat-tempat yang strategis dan di pinggir-pinggir jalan utama. Tempat-tempat lokasi tersebut yang banyak dilewati oleh masyarakat, sehingga usaha ini mudah untuk dikenal oleh masyarakat. Yang menjadi target pasar yaitu masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan tempat usaha ini berdiri. Namun karena saat ini adalah masa pandemi, maka saya akan lebih memasarkan produk ini lewat online. Kemudian sasaran konsumennya dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli yaitu yang mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang ditawarkan, karena harga yang diberikan pun cukup terjangkau untuk semua kalangan. Harga yang saya berikan yaitu 10.000 per pieces. Bagi pelaku usaha, penting bagi kita untuk memperhitungkan modal usaha yang akan kita gunakan untuk memulai kegiatan bisnis atau usaha yang akan kita jalankan, karena modal adalah salah satu aspek penting dalam memulai bisnis atau usaha yang akan kita jalankan. Adapun modal awal sebagai berikut. Modal yang dapat digunakan dalam jangka panjang antara lain gerobak 1 unit seharga 3 juta, pemanggang roti 1 unit 500.000, kompor gas 1 unit 300.000, talenan 2 buah 15.000, kemudian pisau 2 buah 25.000, tabung gas 1 buah 100.000, serbet 5 buah 5.000, kotak sampah 2 buah 30.000, kemudian listrik, air, dan lain-lain seharga 250.000. Kemudian merek usaha atau banner 100.000. Box tempat es krim 50.000. Jadi total modal awal untuk yang dapat digunakan jangka panjang yaitu 4.471.000. Kemudian yang dapat digunakan dalam jangka pendek yaitu maksimal 3-7 hari. Antara lain roti 150.000 30 bungkus, es krim 250.000 1 kotak, nanas 12.000 1 kilo, stroberi 12.000 1 kilo, kacang 20.000 per kilo, coklat 16.000 1 bungkus, serikaya 20.000 1 kilo, dan topping-topping lain, sehingga totalnya menjadi 553.000. Jadi total untuk modal awal kebutuhan jangka panjang dan jangka pendek yaitu 4.471.000 ditambah 553.000, jadinya 5.024.000 rupiah. Adapun rencana pendapatan yang akan dilakukan yaitu untuk target penjualan roti bakar es krim 20 pieces per hari, itu asumsi saya ya. Jadi penjualannya roti bakar es krim 10.000 dikali 20 jadinya 200.000 rupiah. Jadi total penjualan per hari adalah 200.000 rupiah. Rencana pendapatan penjualan per hari dikali 5 hari berdasarkan kebutuhan jangka pendek, dikurang 553.000 yaitu kebutuhan jangka pendek, kemudian dikali 4 dalam waktu 1 bulan. 200.000 dikali 5, 1 juta dikurang 553.000 yaitu 447.000. Kemudian 447.000 itu dikali 4 jadinya 1.788.000. Jadi pendapatan bersih per bulan adalah sebesar 1.788.000 rupiah. Jadi menurut saya usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Saya yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan karena mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Saya sadar bahwa usaha ini tidak akan langsung berkembang pesat, tapi saya akan terus berjuang untuk terus menjalankan dan mengembangkan usaha ini. Sekian presentasi bisnis plan yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.